Nabi itu Pak, ketika dia lahir saja, kebiasaan orang jahiliyah dulu, Nabi itu kan lahir di zaman jahiliyah. Bapak Nabi, zaman deh Nabi itu tidak beragama Islam loh Pak. Karena zaman jahiliyah. Iya kan? Jadi para jemaah, orang produksi di zaman itu takui kecapek loyo, nyoba Allah menyusun anak. Sebab Al-Quran aluntur lah. Kalau Al-Quran pemerintahan Mbak, menyapih anak itu 2 tahun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika perempuan hamil, ibumu lemah badannya selemah-lemahnya. Setelah kamu lahir, disusukannya kamu selama 24 bulan, 2 tahun. Tuku produksi ku banyak keropos tulang lagai. Lebih anaknya nang banyak lo. Kuindaknya keropos tulangnya bungkut bertambah pendeknya. Kalsiumnya di anak. Itu. Makanya sangat marahlah Allah kalau seorang anak durhaka kepada ibunya. Pengorbanan ibu itu tidak tanggung-tanggung. Siapa wanita yang menyusukan Nabi? Ibu Halimah. Secara fisik Ibu Halimah itu tidak sehat, badannya kurui, angoknya sasak. Samalun itu banyak wanita sehat nan datang. Ya kan, air susunya banyak, mukanya merah, badannya gaput. Tapi Nabi tidak mau menyusui orang. Tiba Ibu Halimah kosanyo dan tandek suaminya. Ya kan? Nabi lah itu saya mencari. Inginnya menyusui wanita kurui. Apa sebenarnya yang terjadi? Nabi itu walaupun bayi sudah dikasih tahu oleh Allah, wahai bayi yang bernama Muhammad, wanita yang terakhir ini walaupun kurus dia, ke dalam perutnya tidak pernah masuk makanan yang haram. Maka engkau menyusulah dengan dia. Bayi Nabi menurut Muhammad begini lah gaek, tidak sembahyang. Ya kan? Rampok itu. Ya kan? Ada orang gini kan murah nanya. Kau dimakan dan haram tu sanyo pada siang kanyo keluar Ustaz. Iyo. Tapi nang keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya, jadi darah ada daging. Kalau daging awak terdiri dari haram, darah mengalir di tubuh dari yang haram, naik dia ke otak, otak berpikir yang haram, maka orang tadi akan mengerjakan selanjutnya yang haram. Yang haram. Itu logikanya. Maka jangan dimasukkan ke dalam perut makanan yang lah. Ibu-ibu dan masih suaminya aktif karajo, ibu kan tahu berapa gajinya. Baik, itu barangkalinya dinas keluar daerah sebulan, berapa ada PSBJ ibu tahu. Catat itu. Kalau nyoba pitih 2 kali itu pulang tanya dulu jadi itu saja. Lain terdengar ibu tu. Lain nak pitih korupsi ada. Gaji udah segitunya, SPJ udah segitu. Anak awak ketek-ketek dah. Baik darah dagingnya janjonan haram. Betul perusi namanya. Iko de aku begitu saja. Pilih kempojuan ada orang gitu. Tidak siman dah, jangan lewat. Piko nyo campur de siman ko bare solo, je bare dolo. Kelindah zaman. Jadi Nabi itu menseleksi mana yang halal dan yang haram. Nah, kemudian masuk remaja le. Lama ningke nyo remaja 7 balik lupa balik tahulah. Ka'bah tu bu, itu dibasuh sekali setahun. Ditukar bajunya jangan baru. Sama mau ke Makkah tahun 96. Itu tanggal 1 dibasuh tu. Tanggal 1 Zulhijjah. Jadi banyak orang mencari Pak.
ambil orang masuk. Ini nyoba lah Pak. Kalau orang ke orang ke Arafah, kan ada orang Mekah kan? Barunya masuk tanggal 8 dia masuk, tanggal 9. Kan tanggal 9 orang di Arafah semuanya. Dia masuk Ka'bah. Selesai Ka'bah tu dibasuh Nabi ketika tu umur 7 tahun. Karena letak niki rasuat balik ke tempatnya, bertangkalah kepala suku. Dia mau nak tentu lo suku Arab kan dan saja dia mau Quraish. Tu balahnya dikit tinggi Quraisy. Orang ketinggi itu dari Arab juga sama. Ya. Tapi kalau Jawa Siko ada Ciniago, ada Alek, Jamba, ada Melayu, ada Tan. Ada letak salah itu loh. Kecil suku Melayu ini yang berhak letak. Kecil suku Tanjung ini yang berhak letak. Kata Ciniago, ya lo kata sepanjang, ya lo tangkap. Nabi ketika itu baru umur 17. Ati gadang berabu kambang diambui gambuang esok kapit tapi minyak kerana kampo. Gadangnya baru tabau di daging tinggi tabau di ruwe. Aka singkit pendapat balun. Ko umur setahun jaguang berdarah kampung pinang. Tapi bijaksananya sama dengan orang berusia 60 tahun. Kaki cek Nabi kok itu bangunnya. Betulnya mama orang Tanjuang Kuniang. Nah, itu nyek mama orang Jambak banget kan. Nanti ada kan mak coklat. Sia nan dahulu datang ke masjid bisur itu nan berhak meletakkan batu. Ku menurut ambo nan ketek wah. Bang menurut mama. Deh capek nama mama. Kamu muda kok bisa berpikir kayak gitu? Tujuannya mau Nabi Ruh. Ya. Jadi orang kode ingin nak inyo meletaknya baru doanya malam tu. Dah lalu jadi supaya nak capek tiba. Kasadonya kepala suku tu berundo tu sama tiba lu sinan. Iya kan? Baru sama tiba siapa? Baca roh juga. Nyoca dia di kepala suku tu. Nabi lah duduk di dalam musaji sebelumnya tiba. Timbul sebagaimana dia orang merampek. Muhammad rupa nan dahulu. Muhammad kau kan orang jujur, orang bijaksana umurnya dan mudanya pahamnya tu kau itu baiknya segitu suruh meletakkan. Sapakai sampai kepala suku tu menyuruh Nabi meletakkan itu jalan suatu ke tempatnya. Dek Nabi nyambil sorban, nyoban tangan sorban kau kan sudah sampai, iya kan? Nyeletak batu di tangan, nyembok mama unyang maitam mau dia. Manja, ikan, manja, betul hitam. Pecik sulit sorban kan? Tolong bawa pecik sulit sorban kan? Hanya pecik orang cik sarap, ikan? Nyeletak batu di tengah, suruh orang kemangke. Lah tinggi, lah tibo, sekiro-kiro di tampaknya tu. Nabi nak ambil batu tu di atas sorban inyo meletakkan. Tapuang tak terserak, rambut tak putih. Ula mati bani hendak lesok, pangalan hendak patah, air hendak karut. Coba bayangkan. Ula mati, pangalan hendak patah, air hendak karut, bani hendak Abang mempertinggalkan serupa itu kalau hendak orang yang bijaksana. Jadilah kita seperti itu di rumah anak, di rumah kemenakan. Dia menjual tanah segera jual. Itu ada apa? Kita dia kurang tanah berjual. Kemenakan tak ada tanah ke perumahan. Pindah kampung jual ada tempat lagi. Mau minum terlalu tempat ya. Itu ketika Nabi masa remaja. Nyuagih nyogala di orang kafir itu al-amin, orang yang bisa dipercaya. Bu, orang kafir itu kan kejam tuh. Tapi macam lihat para Nabi ketika itu. Nabi kan menjadi rasul dulu. Sayang mana orang kafir itu beliau. Apabila berubah sayang itu jadi benci,
setelah Nabi menyampaikan ajaran yang ada yang jadi rasul. Itu resiko, Pak. Iya kan? Jadi suruh Habib Rizik tuh ya hanya menyampaikan nama masuk orang ke Pinyaro. Itu resiko, tak lah itu dah. Nabi Yusuf dulu masuk Pinyaro, Rizdawardi, belum tentu lah. Ketika Nabi sudah jadi rasul, beliau adalah dari 100 tokoh orang terkemuka dan berhasil di dunia yang bukunya dikarang oleh orang kafir. Maka Nabi yang nomor 1 berpengaruh dan berhasil itu. Dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh, nomor 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Arswendo juga lihat, Pak. Suarto nomor 1 ni, Nabi nomor 2 lagi. Masuk tanzim aja. Ya. Sekarang benarkah Nabi itu berhasil? Buya Sayuti dulu ngajak kamu di kantor. Kan Nabi jadi rasul itu 23, dia ke umur 40, mati umur 63, meninggal dunia 63. Harinya yang sebenarnya kata Buya Sayuti 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan atau dibulatkan menjadi 2. Dalam masa 23 tahun beliau bisa merubah wajah dunia ini. Sampai sekarang walaupun orang tidak menganut Islam, tapi segala peralatan modern yang diciptakan manusia di dunia ini itu dicemplak di dalam ada awak ini ya kunci keberhasilannya itu yang akan dipelajari. Apa? Yang pertama, beliau berakhlak baik. Alun jadi nabi lela berakhlak baik, apolailah diangkat jadi. Di kalau akhlak kita baik, Pak, ajaran kita banyak diterima orang. Bagaimana akhlak Nabi itu baik? Suatu kali lalu di bawah pohon korma dek latih, padang dilataan di dahan pelapa korma tu. Tiba dak sur orang kafir, nyon dia padang tu nyon cacahan kali ya Nabi. Berdarah dia aku setet. Agak tu dak sur. Siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Jawab Nabi, Allah. Yang mengucapkan Allah itu siapa? Nabi. Maka nama Allah tu basipongang. Pucik dak sur tadi menggigit tubuhnya jatuh padang. Nyon dia ada Nabi dia dicacah lo kali nya. Nabi bukan dengan wajah marah, dengan senyum. Dasar siapa yang bisa membelamu dari pedangku ini? Tidak ada Muhammad, kecuali kalau engkau pemaaf. Nabi itu penantang pemaaf. Dasar kamu sudah saya maafkan. Nyopakui Nabi tidak sur, marete tulangnya, menggigil suaranya. Akhirnya dia masuk Dia jangan menendam-nendam Pak. Namburu kerja orang kawak balik dalam bayi. Ibu, waduh ibu di pengunjung orang di tanah orang, buat sambal lama undang makan pulang. Balik namburu jana. Itu Nabi itu. Sudah tuh Nabi itu pemurah. Tidak kikir, hati rudah itu. Orang pemurah Pak, seindah-indahnya orang dan menerima peragian darinya itu mendoakan. Ya Allah, balaslah orang pemurah ini rezekinya berlipat ganda ya Allah. Amin. Contoh, ada musaji di ujung hotel Pangeran, pinjam tak sarami al-hakim jadi itu rancak yo. Siapa membuat? Orang nampunya rumah makan lamun ombak. Lamun ombak ada cik di duku, di tempat rami, tagaknya tu atau di tempat langang. Nah nyuaroan rumah makan tu siapa? Orang singgah. Kalau di pasar rumah makan rami itu lah esok.
Kenapa orang banyak ada rumah makan cik lain tidak sarang itu? Kenapa? Dia setiap pagi hari Jumat berapa banyak panti asuhan di Padang, jo di kota Pariaman, tunjuan nasi bungkui ke panti. Itu punya orang yang kadanya Allah. Itu kuncinya. Jangan dukun-dukun untuk nama-nama yang kadai di mana dukun dan santiang supaya orang mi kadai kau atau basang kui yang di tempat mengalih itu foto aku salih, ya kan? Itu tidak kerajoci. Kalau mengalih nasi ya cari barena dan cak sambal jom merupa-rupa rasanya. Arako jangan mamakut. Jolong masuk orang tua awak galak aboy pak. Kau bentuk harimau ramam saya. Emak tak lo mencari harimau ramam. Konotasinya tak elok terus. Nah yang mendamu ya. Iya kan? Jadi anak yatim nyojamu makan tiap hari Jumat pagi sore. Pariaman jo Padang. Jadi dalam itu kalau kamu mancing agih kaya tumpan jangan kaya putih itu saya larikan nya. Lain terangkan Pak tau. Nyogi aja putih ya Allah. Nyobuat masjid. Kalau bersama-sama buat masjid itulah yo. Ikut putih seorang. Bangkanya banyak putihnya di Allah tu. Nyoba murah. Jadi tirulah Nabi murah jangan kikir. Innas sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wa amma man bakhila, sianan bakhil kajai balapi jaguang sempilik karyang ada. Ya, kikie qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minallah. Orang kikir dekat dengan neraka, jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jumpai penjatuh itu nya jaguang tu macam kaje balapi tu macam. Nang kabi lah ratonya tu. Tak mau mengaluan kau orang tu. Itu kecil orang kau kalau ciki. Kalau pemurah, ya Allah, banyakkanlah rezeki orang ini. Tuku jangan lupa jo asal ustaz tiba mengaji buat tetan dua sekali. Dia tanya macam mana? Tetan dua sampai kau ada belinya. Lagi 10,000. 10,000 belinya. Alhamdulillah. Sudah tu ada. Nabi itu kenapa dia berhasil? Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia kepada istrinya sangat sayang. Sayang. Ibu Isa menggelekan dia. Dek pemurah keluarga Nabi ko. Lah beruyun-uyun tetangga meminta gelekan dia punya siap. Kalau meminta aku bayar yang ketek saya mau nak. Aku siap, aku capek abis gelekan dia. Ya kan? Tu Nabi pulang salat duha. Lama saat gelekan dia Rasulullah. Maaf ya Rasulullah. Aku minta maaf. Nah, kecil Nabi. Banyak tetangga datang minta mulai itu ya Rasulullah. Harum katanya. Lah habis ya Rasulullah tinggal selesai selai. Kuahnya lagi kat 3 sendok. Itu tinggal dewanya Rasulullah. Ya gosok-gosok punggung bininya. Sadaqta ya Aisyah. Benar engkau. Nah kita lagi engkau orang tu untuk awak dia. Nah selesai kuah. Tidak sadonya jadi gizi tu dia. Sebagian jadi ampas. Keluarnya ke WC bisa. Tersinggung tak isteri? Tidak, pasangan deh.
Cuiko suami dan penyantunnya. Kau mana gini, tu hanya sifat kancangnya. Kalau makan dengan kau bagi. Jadi Nabi itu tidak pernah menyinggung hati istrinya. Yang dikatakannya itu yang baik-baik. Ya kan? Macam itulah Pak kami ni. Kau tak balik kami ni Pak tu nyuagi kopi tu bawa mancing mati Pak. Harus ramah tamah kita kepada istri ini. Kenapa? Istri ini perasaannya halus, tangannya halus, kulitnya halus, dia harus dielus dari tempat. Kita jangan buyong dah. Jadi Nabi itu penyantun ke bininya. Iya kan? Kalau sudah berhasil orang rumah tangganya, berhasil di masyarakat, berhasil dia sangat seluas-luasnya. Itulah yang kita tiru, insya Allah. Itu gunanya membaca sejarah Nabi. Lah, kanyawan tu dek malaikat Jibril kerana beliau disakiti orang di Taif sampai luku-luku di pianya, giginya patah, nyo ditimbun jo kuli untuk berdarah sudah berubah lah. Tiba malaikat Jibril, Muhammad, kalau begini penderitaan engkau, sedang engkau menyampaikan yang benar. Izinkan hamba, mintaan ke Allah, hamba hancurkan orang Taif. Kau awak tu ada bintuan dek malaikat Jibril, ayo gak kisah dek Jibril. Alamona yang kurang jaga hamba macam. Ya kan? Tapi Nabi dari itu Jibril, saya juga akan minta tolong kepadamu dengan izin Allah. Tapi tidak mampu orang nyebuki kan? Mengapa Jibril? Ambo kaman doa, aminkan doa ambo di. Jadi ke Jibril, doa Nabi bah. Allahumma di qaumi baswawaknya. Oh Allah, tunjukilah kaum mambonan maniayon bokot. Fa innahum la ya'lamun. Maka cuikonyo kambo ajaran nambo ko baru nyodanga, belum nyoresapi. Kalau dia sudah meresapi nanti Allah, dia akan patuh kepadaku. Itu doa beliau. Tolong tunjuki kaum mambo ko supaya nanti bisa meresapi ajaran ambo. Nyoba buat modeko kambo bukan banci karena alun tahu. Orang dulu banyak mencerita Bapak. Ada mintu aja dia ambo. Ikan ku cerita orang dulu Bapak. Orang dulu kan sehari berpacaran kan. Lah hampir bulan nambo di rumah itu merajo aja. Alun jo bergaul kami. Asal mau masuk bilik nyo lari. Asal kecil orang kini mengawaji tu. Tapi tak mengawaji donyo malu lalu je laki-laki tu. Kecil ayahnya kau kalah di nikahan. Nawa lalu nyo tu don lain. Bila mau asal masuk lagi tempat tidur nyo lari keluar dulu di tengah rumah. Lama tapi dek beliau tu sabar. Tak larinya, tak nyo kecil ke kedun sanaknya, nyoba tahan saya di rumah. Dapat sakit parui bini nyo kau dek berangin di tengah rumah. Nyo resek-resek parui kau. Alamu sampai 3 kali nak. Jadi sahabat. Jadi. Bapak. Ya sahabat. Itulah sifat Rasulullah sabar. Lihatlah dalam Quran ayat-ayat lain. Nama masuk surga itu siapa? Orang sabar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk setiap pintu surga yang telah dihuni oleh penduduk surga. Apa kata malaikat tadi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Kamu mendapatkan tempat yang mulia ini karena kesabaran. Bukan karena amal, tapi karena
Sabar dan kasih sayang Allah. Orang sabar dikasih sayangi oleh Allah. Itulah sekelumit sejarah Nabi yang membuat beliau berhasil. Mudah-mudahan kita semua dengan membaca sejarah ini untuk kita amalkan. Berhasil kita memimpin diri, berhasil memimpin keluarga, berhasil memimpin masyarakat. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin kita hiasi diri dengan akhlak yang mulia, akan semakin mudah kita mengurus yang sulit-sulit itu. Semoga Allah memberikan itu kepada kita. Ko adonan salah saja tadi, ambo waco, ambo minta maaf ke jemaah yang datang malam kini. Gabungan wirid yang didatangi oleh jemaah di setiap penjuru kecamatan kita ini. Ada yang dari kecamatan Pau, ada yang di kecamatan Lubuk. Begalung disatukan oleh Allah hati selamanya. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir lana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.